Baik, akan saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Roro Dewi selaku moderator yang akan memandu acara pembekalan PKPA Angkatan 21 tahun 2025 pada siang hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Ibu Dr. Umi Enggarsasi, SHM Hum, selaku pemateri pada siang hari ini. Beliau merupakan Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya. Baik, langsung saja saya persilakan kepada Ibu Umi untuk menjelaskan materi mengenai hukum acara pidana. Kepada Ibu Umi, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat semuanya. Saya ucapkan terima kasih keaktifan saudara sampai hari terakhir. Saya lihat masih semangat dan insya Allah terus bersemangat sampai ujian UPA dan berprofesi sebagai advokat. Amin. Saya mendapat materi hukum acara pidana sebenarnya minggu kemarin, tapi karena diletakkan jadwalnya dimepetkan sama penutupan sehingga digeser ke hari ini dan jam siang, ya kan, karena nanti sekalian ada penutupan dari PKPA ini. Jadi sebetulnya sebelumnya hari minggu kemarin harusnya ya. Seperti saudara ketahui bahwa hukum acara pidana materi yang sudah saudara dapatkan waktu program S1, hari ini kita refreshing aja berkaitan bagaimana kita beracara pidana tersebut. Dan mungkin sebelumnya juga sudah disampaikan oleh pemateri sebelumnya. Dan saya nambahkan mungkin kita nanti lebih enak kalau kita sharing aja, tanya jawab berkaitan bagaimana nantinya. Hukum acara pidana itu diketahui bahwa sebagai hukum formil dari hukum pidana. Jadi hukum pidananya hukum material, hukum acara pidana itu hukum formilnya. Hukum acara pidana yaitu itu yang menjalankan hukum pidana. Hukum pidana bisa diterapkan itu kalau ada hukum acara pidananya. Ada pelaku perbuatan pidana, bagaimana memprosesnya itu pada hukum acara pidana. Hukum acara pidana kita pada awal kemerdekaan kita pakai HIR, Head Inland Reglement, tapi setelah merdeka dengan Undang-Undang 881 HIR yang berkaitan dengan hukum acara pidana dicabut dan kita pakai hukum yang merupakan karya bangsa kita sendiri. Tapi yang hukum acara perdata tetap menggunakan HIR, itu ya. Sedangkan Undang-Undang 881 saudara ketahui sebenarnya masih banyak kekurangan walaupun merupakan karya agung bangsa kita. Karena apa? Masih banyak permasalahan-permasalahan berkaitan dengan hak asasi manusia. Itu biasanya gitu. Sehingga langkah apa yang ada di hukum acara pidana, ada proses pra-peradilan. Jadi pra-peradilan itu beracara sebelum perkara pokok disidangkan, sehingga proses apa aja sebelum proses peradilan, kalau ada kekeliruan pada petugas bisa melakukan pra-peradilan. Itu merupakan salah satu alat koreksi, ya kan, di dalam pelaksanaan hukum acara pidana tersebut. Itu yang ada di pra-peradilan. Kalau saudara dengar ataupun saudara ngamati, sebenarnya banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang berkaitan dengan proses penyelidikan, proses penyidikan, ya kan, ataupun proses penuntutan. Tapi di dalam praktek sedikit sekali yang melakukan pengajuan pra-peradilan. Kan ini karena
apa? Ada berbagai pemikiran-pemikiran dari pengajuan pra peradilan. Pertama, pra peradilan itu berkejaran dengan pidana pokoknya. Kalau pidana pokoknya dibuka, pra peradilan harus ditutup. Kedua, kalau ada pra peradilan yang diperakan pihak penyidik atau penuntut umum, itu khawatirnya apa? Nanti berat di proses dakwaannya. Biasanya ketakutan di situ. Yang ketiga, permasalahannya apa? Yang memperakan itu biasanya yang dibutuhkan itu apa? Ganti kerugiannya. Ya kan, selain pengembalian nama baik, ada ganti kerugian. Di sini ganti kerugiannya itu sedikit sekali hitungannya, ya kan, sehingga perhitungannya rugi mengajukan pra peradilan itu, sehingga dalam praktek sekali ganti kerugian hanya sedikit sekali yang diajukan daripada dapatnya hanya hitungan nggak sampai 5 juta rupiah. Ya kan, padahal biasanya yang mendapatkan suatu perilaku pelanggaran itu orang-orang yang butuh uang, istilahnya itu di situ. Sehingga itu hasil penelitian Bu Umi berkaitan dengan mengapa sih pra peradilan itu sedikit sekali yang mengajukan. Dan untuk keberhasilan pra peradilan itu juga sedikit sekali. Karena ini berkaitan dengan petugas baik penyidik ataupun penuntut umum. Jadi itu di dalam praktek kalau saudara sering menemui banyak pelanggaran, tapi pengajuan pra peradilan itu memang sedikit sekali. Itu permasalahan-permasalahan kenapa orang tidak atau korban tidak mengajukan pra peradilan. Ya, itu hasil penelitian saya melakukan penelitian di Polda Jatim, itu mengapa pra peradilan itu minim sekali. Padahal dalam praktek seringkali dalam proses penyidikan itu banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan petugas penyidik. Yaitu paling tidak sebagai gambaran saudara nanti dalam praktek itu kondisi yang ada itu seperti itu. Karena biasanya saudara nanti jadi advokat itu pertama mesti berhadapan dengan bagaimana penyelidik atau penyidik atau penuntut umum melakukan suatu pemeriksaan pada tersangka sampai dia membuat berita acara pemeriksaan. Nah, ini seringkali ada pelanggaran-pelanggaran tersebut yang mana seharusnya bisa melakukan pra peradilan, ya itu. Sedangkan di dalam proses beracara, ya kan, saudara pahami bahwa proses beracara pertama berkaitan dengan penyelidikan, ya kan. Kalau sudah penyelidikan, penyidikan, penuntutan, kemudian peradilan. Kalau sudah peradilan, putusan, melakukan upaya hukum. Baik upaya hukum biasa ataupun upaya hukum luar biasa. Pertama berkaitan dengan penyelidikan. Penyelidikan itu untuk membuat terang suatu peristiwa, itu peristiwa pidana atau bukan. Pertama ini. Jadi prosesnya penyelidikan dulu untuk melihat peristiwa itu masuk peristiwa pidana atau bukan. Kalau masuk peristiwa pidana baru dilanjutkan ke penyidikan. Ya. Nah, di dalam proses penyelidikan yang melakukan penyelidikan itu mesti polisi. Ya. Jadi enggak boleh lainnya, harus polisi. Polisi Negara Republik Indonesia sesuai yang diatur di dalam KUHP, ya. Nah, di sini baru ke arah ini masuk perbuatan pidana atau tidak. Untuk masuk perbuatan pidana atau tidak, ini sudah ngomong masalah bagaimana alat bukti yang ada. Saudara tahu di dalam 184 KUHP itu mengatur mengenai macam-macam alat
bukti, ya. Kemudian minimal alat bukti di situ harus ada sesuai pasal 183 KUHP minimal 2 alat bukti tersebut. Nah ini arah dugaan ini masuk proses penyelidikan, kemudian bicara alat bukti masuk proses penyidikan. Proses penyidikan di sini sudah memastikan atau ke arah mencari dan mengumpulkan alat bukti. Nah, di sini mulai alat bukti dan tersangkanya untuk bisa mengatakan perbuatan itu dugaan sebagai perbuatan pidana. Nah, di dalam proses penyelidikan itu yang harus polisi. Kalau proses penyidikan itu selain polisi ada PNS tertentu dengan wewenang khusus. Ya, jadi kalau penyidik itu boleh pegawai negeri sipil tertentu, tidak harus polisi. Kenapa? Karena bicara alat bukti, tidak mungkin polisi itu menguasai semua alat bukti yang ada. Nanti yang pinter malah tersangkanya. Ini kan, sudah tahu kan perkembangan kejahatan tuh makin canggih, ya kan? Para tersangka pelaku kejahatan tuh makin canggih aja melakukan suatu kejahatan itu. Sehingga di dalam proses penyidikan itu harus dicari yang ahli di dalam kaitannya dengan alat bukti itu. Sehingga di dalam KUHP itu penyidik itu selain polisi ada PNS tertentu dengan wewenang khusus. PNS tertentu itu tentunya yang punya keahlian yang dibutuhkan proses penyidikan. Wewenang khusus sesuai surat tugas nomor sekian-sekian untuk perkara ini, maka PNS itu diberi kewenangan untuk melakukan suatu penyidikan. Ya. Kemudian awal, ya kan, awal suatu perkara itu biasanya kalau mengetahui adanya perbuatan pidana, kalau itu delik biasa itu berupa laporan. Kalau delik itu delik aduan itu pengaduan, ya. Jadi laporan itu pemberitahuan kepada petugas, ya kan, tentang adanya dugaan tindak pidana untuk melakukan tindakan, ya kan, selanjutnya sesuai dengan apa yang dilaporkan tersebut. Ya, kalau aduan itu di situ pemberitahuan, tapi tindak lanjut berikutnya itu ada peran dari pengadu. Ya, jadi kalau laporan itu deliknya delik biasa, pengaduan itu delik aduan. Nah, ini saudara harus bisa membedakan kapan itu saudara melaporkan, kapan saudara melakukan pengaduan. Jadi kalau laporan pelapor itu lapor, tindak lanjut itu terserah pada petugas perkara ini mau diteruskan atau tidak. Tapi kalau pengaduan, pengadu itu bisa mengadukan, kalau dia mau menghentikan boleh. Ya. Contohnya, kalau pencurian, ya kan, pencurian itu delik biasa, laporan. Tapi kalau pencurian dalam keluarga, mungkin yang nyuri itu anaknya sendiri, itu delik aduan. Gitu ya. Jadi kalau mencuri punya tetangganya itu laporan. Jadi kalau sudah lapor, tindak lanjut berikutnya terserah pada petugas diteruskan atau tidaknya. Tapi kalau misal anaknya mencuri barangnya bapaknya, ya kan, kemudian anaknya janji nggak ngulang dan seterusnya, maka pengadu itu boleh menghentikan. Sudah petugas penyidik, anak saya sudah janji tobat, nggak melakukan lagi, nggak ngulang, perkara ini dicabut pengaduan boleh. Ya, itu bedanya antara laporan dan pengaduan. Itu ya, contohnya itu. Nah, yang perlu diperhatikan apa di dalam laporan atau pengaduan? Di sini ya sudah ngisi, ya kan, di sini bisa secara tulis atau lesan, karena dimungkinkan bahwa warga negara Indonesia itu semua enggak mungkin paham hukum, bahasa hukum, karena bahasa hukum beda dengan bahasa Indonesia biasa, ya kan, sehingga bisa
melakukan laporan pengaduan secara lesan. Nah, nanti ada petugas memberi catatan, Mbak ini diadukan atau dilaporkan secara lesan. Yang perlu saudara perhatikan apa? Saudara kalau sudah lapor atau ngadu, saudara perhatikan ya kan sudah penerimaan laporan atau pengaduan, tanda tangan saudara dan tanggalnya. Ini penting diperhatikan. Karena apa? Saudara nanti berhadapan dengan perkara itu ada daluarsa penuntutannya. Ya kan? Di dalam KUHP diatur bahwa perkara itu ada daluarsa penuntutan. Sehingga saudara kalau mengingatkan petugas itu dilihat tanggalnya ini. Jadi yang lu perkara saya kok nggak diproses-proses. Nah ini kan argumentasinya apa? Pak, ini saya lapor tanggal sekian, ya kan? Ini daluarsa tanggal sekian. Kalau nggak ditindaklanjuti, perkara ini tidak bisa diproses. Ya, jadi ini yang harus diperhatikan. Laporan itu tanggal saudara melakukan laporan tersebut karena berkaitan dengan daluarsa perkara tersebut. Itu yang harus saudara perhatikan di dalam menerima bukti saudara melakukan laporan atau pengaduan. Ya nanti kan saudara mulai ini kan mulai pendampingan kayak gitu kan, bagaimana saudara mendampingi itu memperhatikan. Ya, ini yang harus saudara perhatikan di dalam mengajukan laporan atau pengaduan tersebut. Sampai sini mungkin ada yang mau didiskusikan sebelum Bu Mi lanjutkan. Ada yang mau didiskusikan? Ya muter gak? Gimana? Ganggu gak? Hah? Apa? Ganggu gak? Agak mundur juga. Ya, ini kaitannya laporan sama pengaduan. Ada yang mau ditanyakan mengenai laporan sama pengaduan? Sudah paham? Refreshing kan waktu S1 kan sudah diberikan materi ini Bu, hanya merefresh aja ya. Kalau sudah, jadi ada laporan, ada pengaduan, ya kan? Petugas di sini bisa penyelidik atau penyidik di sini bisa melakukan penyelidikan dulu, apakah ini masuk perbuatan pidana dan tidak. Kalau sudah arahnya ke perbuatan pidana, maka dilakukan tindakan penyidikan. Nah, penyidikan ini mencari barang bukti dan tersangka. Ya, tentunya di sini mulai ada apa? Pemanggilan sesuai yang dibutuhkan untuk proses penyidikan. Ya, pemanggilan bisa siapa yang berkaitan dengan perkara itu dipanggil. Tentunya dipanggil pertama, tentunya dipanggil sebagai saksi. Ya, kecuali kondisi tertangkap tangan. Ya. Pemanggilan di sini yang perlu diperhatikan ya besok saudara advokat, pertama harus dilihat dulu pemanggilan itu surat panggilan harus sah. Ya. Pemanggilan di pasal 112 penjelasan itu ada syarat pemanggilan sah, harus ada tanda tangannya penyidik yang berwenang. Ya, itu surat panggilan itu sah. Kemudian untuk bisa datang memenuhi panggilan untuk diperiksa itu waktunya minimal 3 hari. Ya, jadi kalau terlalu mepet, saudara bisa keberatan ya dengan alasan macam-macam. Yang penting paling tidak diberi waktu 3 hari karena dimungkinkan kesibukan dan seterusnya. Karena apa? Untuk datang itu kan harus nata kegiatan-kegiatan lainnya. Nah ini di dalam proses pemanggilan itu perlu diperhatikan itu pertama surat pemanggilannya, kedua waktu untuk bisa datang.
Nah, pemanggilan ini disampaikan kepada yang bersangkutan kalau ada langsung disampaikan, kalau kalau ada keluarganya itu bisa disampaikan keluarganya, kalau enggak tentunya siapa pejabat yang ada di wilayah tersebut. Ya kan itu. Pemanggilan kalau sudah sesuai maka enggak datang bisa dilakukan pemanggilan berikutnya. Ya kan 2 kali panggilan dengan perintah untuk membawa yang bersangkutan itu surat panggilan harus seperti itu. Nah, saudara tentunya nanti sebagai advokat di sini diperlukan mulai setelah dipanggil saudara pendampingan di dalam pemeriksaan saksi biasanya sebagai saksi. Yang perlu diperhatikan, biasanya saudara mestinya kan melakukan suatu pembicaraan dulu kepada klien saudara. Yang perlu diperhatikan, seringkali dipanggil sebagai saksi, kemudian ditingkatkan sebagai tersangka. Kenapa sih? Nah ini biasanya orang Indonesia itu kan apa sih? Kakek ngomong. Ya kan, ditanya 1 itu jawabnya 5, ditanya 2 jawabnya 10. Ini harus saudara briefing, ya kan. Tanya dijawab sesuai pertanyaannya, nggak usah ditambah-tambahi. Dia merasa senang dipanggil cerita, padahal dia nggak tahu sendiri, katanya temannya dia sampaikan juga di penyidik, ya kan. Biar saudara istilahnya yang dipanggil itu benar-benar bisa bebas. Padahal ini malah menjerat dia. Ya kan? Karena apa? Jelas ada syaratnya. Yang dengar sendiri, lihat sendiri, alami sendiri, dan alasan dia sampai ada di situ. Kenapa ini penting? Karena orang melihat panca indera itu kan ada batasnya. Saudara paham, lihat benar, ya kan? Misalnya Bu Umi lihat sana, paling nggak jelas di matanya atau lihat kemana. Ini kan harus itu. Kemampuan telinga itu kan ada, dengarnya kan ada, ya kan? Lah ini yang harus diperhatikan. Ya, kalau dia bisa cerita sampai sejelas-jelasnya, berarti ada ukuran bahwa dia ada di situ. Tidak lebih dari 10 meter mesti ada di situ. Ya, kalau lebih dari situ mesti nggak jelas. Kita dengarnya kan separuh, ada putus enggak, itu ya. Lihat pun juga nggak bisa sampai jeli sekali. Ini yang perlu diperhatikan. Karena apa? Perlu penjelasan kenapa dia ada di situ. Ada enggak hubungan keluarga? Ada enggak kepentingan lainnya di situ? Kalau enggak, mungkin keduluan lainnya ngambil barang. Dia juga ada di situ, tidak ada izinnya. Nih loh ya, nih istilahnya kalau orang kita itu biasanya kakek ngomong atau kemeruh, nggak ngerti ku ceritanya banyak, ya kan? Padahal dia nggak tahu sendiri, katanya temennya dia dengar diceritakan semuanya, kayak dia itu ikut di situ. Ini sering kalau sudah ditetapkan tersangka, baru bingung. Enggak, kemarin tuh saya katanya ini diberitahu ini ya. Ini yang seringkali menjadi permasalahan-permasalahan di dalam pemeriksaan, memberi keterangan lengkap sekali, padahal bukan dia sendiri yang lihat, yang dengar, ya kan, yang alami sendiri. Ya ini saudara besok sebagai advokat sebelum melakukan pendampingan di dalam pemeriksaan perlu di briefing dulu, ya kan, itu kaitannya apa yang harus dijawab, pertanyaan-pertanyaan dari penyidik ataupun dari penuntut umum. Ini yang penting di dalam panggilan, sudah panggilan dilakukan pemeriksaan. Kalau udah selesai tentunya ada berita acara pemeriksaan di situ, ya kan? Saudara lihat sudah setuju atau tidak di dalam berita acara pemeriksaan tersebut, ya kan? Sesuai enggak yang ditulis petugas tersebut, penyidik dengan apa yang disampaikan, setuju atau tidak.
Kalau enggak, tentunya ditulis, enggak mau tanda tangan dengan alasan apa. Ya, itu yang harus diperhatikan di dalam proses pemeriksaan dan saudara wajib dampingi. Di dalam perkara pidana itu enggak bisa ditunda. Saudara kalau sudah masuk sebagai advokat, nangani perkara pidana enggak bisa, ini karena sudah malam saya capek, besok aja enggak bisa. Ya kan? Pada saat saudara ditelepon untuk dampingi, saat itu juga saudara harus berangkat. Ini loh, ini kalau sudah perkara pidana itu nggak bisa nunggu besoknya. Nih ya, makanya kalau sudah saudara dampingi sebagai advokat para pidana, itu kapanpun saudara siap, apalagi saudara mungkin nanti jadi advokat tetapnya perusahaan atau seorang, kan itu saudara nggak bisa nunda. Oh sebentar saya masih ngurus ini, sebentar saya masih ini, nggak ada gitu ya. Kapanpun saudara harus siap. Ya kan, waktunya kapan, saudara kemana dampingi itu harus siap. Ya, karena saudara nanti advokat. Bu Umi aja seringkali sebagai ahli diminta kemanapun saya harus berangkat. Karena apa? Sudah merupakan tanggung jawab. Ya kan, akademik berkaitan dengan ini. Ya kan, nggak bisa milih. Karena apa? Kita sudah niatnya ya sudah bantu sesuai dengan bidangnya. Gitu ya. Jadi saudara besok sebagai advokat itu saudara kerjanya memang harus standby 24 jam. Ya kan, beda kalau saudara notaris ada jam kerjanya, bisa ditunda besok, ya kan. Karena apa? Kalau sudah advokat apalagi perkara pidana, ini sudah perkara nasib seorang. Nah, ini yang harus saudara siapkan. Dan nggak ada toleransi. Oh ini advokatnya perempuan, besok aja nggak ada. Ya, kalau sudah kerja ya harus seperti itu. Oh ini advokatnya karena capek, kasusnya banyak, nggak ada. Ya, siapa yang harus ditugaskan? Ya, itu sehingga seringkali kan kantor pengacara itu kan anggotanya banyak, ya kan? Itu untuk apa? Biar nggak satu aja yang datang, siapa yang datang dulu dampingi. Karena apa? Bu Umi juga berharap kasusnya juga bukan satu dua, bisa banyak. Nah, itu harapan kami dan saya berharap saudara juga siap kapanpun juga sebagai advokat yang profesional. Itu. Ya. Itu sampai panggilan, berita acara pemeriksaan, kaitannya saksi, tersangka atau lainnya, mungkin ada yang ditanyakan atau bisa kita diskusikan sebelum kita lanjutkan lainnya. Yuk, ayo silakan. Apa yang mau didiskusikan? Yuk, silakan Pak. Ya. Bentar Pak, biar lainnya juga dengar. Terima kasih. Mohon izin, nama saya Joko Sucipto. Yang ingin saya tanyakan terkait dengan pemeriksaan saksi panggilan menunjuk pasal 299. Jadi bahwa saksi atau ahli yang telah hadir memberikan keterangan di setiap tingkat pemeriksaan berhak mendapatkan penggantian biaya. Nah ini mohon penjelasan terkait dengan pasal 299. Ya. Terima kasih. Ya, mungkin ada yang sudah punya jawabannya sebelum Bu Umi. Ayo. Siapa nyoba jawab? Orang hukum tuh nomor satu harus ngomong ya, karena nggak ada hukum kebatinan, nggak ada loh ya. Harus ngomong ya. Nomor satu ngomong, salah benar tuh perkara nanti. Yang penting ngomong dulu ya. Itu harus berani ngomong, resiko nanti. Kira-kira apa yang bisa bantu jawab temannya kaitannya dengan pemeriksaan saksi? Ayo. Ayo, siapa yang mau nyoba dulu jawab sebelum Bu Umi?
Ayo siapa? Ayo silakan, ayo. Ayo dicoba jawab. Nanti Bu Umi bantu jawab berikutnya. Ayo, siapa? Belakang, belakang atau muka atau mbak-mbaknya mau jawab? Ayo. Ini sudah ngerti atau nggak ngerti sama sekali? Nih, kemarin acara pidana kan sudah diberikan juga kan Bapak apa Suroso kalau nggak salah. Ya, ada yang mau jawab? Ayo sebelum Bu Min jawab, kira-kira apa pemahamannya? Ayo, yang tanya Pak, dulu alumni tahun berapa Pak? 99 ya. Ya, lumayan. Dari universitas mana Pak? Udara ya. Oh, 99 ya. Polisi juga atau? Oh, Bapak polisi juga. Ayo gimana? Ini loh didampingi itu loh. Ini juga polisi-polisi di loh. Nanti bisa dampingi saudara pengacara-pengacara itu. Diajar Bu Yuli juga Pak di Barat. Bu Yuli, Bu Indah ya, ya di situ. Ada yang mau jawab, bantu jawab? Ayo, ayo semangat gitu loh. Pak salah Pak Joko ya Pak? Pak Joko. Pak Joko itu sebenarnya tahu jawabannya. Ngetes kamu semua loh ini. Ngetes kamu gitu loh. Ayo. Ya. Ya Pak. Kebetulan saya itu sering kali tugas sebagai ahli Pak. Saya pengen ayo lainnya jawab dulu biar nggak Bu Umi. Kalau ini Pak Joko sudah anak-anaknya Bu Umi itu ngajar dosen mulai 87, sudah 30 tahun lebih. Jadi 87 itu sudah dosen. Karena kalau dulu lulus S1 itu kan langsung bisa dosen, ya kan? Bu Umi dulu dari UNER 87 langsung masuk sini ngajar S1, langsung S2 91, kemudian terus S3-nya. Saya S1, S2 di UNER, S3-nya baru di Bandung itu. Dan kebetulan di luar kampus tuh saya sering sebagai ahli dimintai bantuan itu. Makanya saya bilang siap berangkat kemana itu harus siap. Paling enggak nunjukkan bahwa perkara pidana itu enggak bisa ditunda. Nah, itu. Ayo siapa mau jawab? Ayo semangat. Jangan Bumi aja yang jawab. Biar semua pinter. Ayo Mas di muka ya. Coba ya. Jawabannya. Pertanyaannya lupa. Diulang aja Pak Joko, diulangi Pak Joko biar bisa diskusi itu loh, biar nggak satu arah gitu loh. Baik, terima kasih Bu. Ya. Ini karena menyangkut bunyi pasal bahwa saksi atau ahli yang telah hadir memberikan keterangan di setiap tingkat pemeriksaan berhak mendapat ganti biaya. Nah, ini bunyi pasal 299. Nah, sekarang ini kan banyak dipanggil KPK, dipanggil Bareskrim, Jaksa Agung, sedangkan saksi ini mungkin tidak ada biaya. Nah, ini mohon petunjuk untuk pasal 229.
Ini karena 299. menyangkut haknya saksi gitu. Ya. Makasih. Ayo silakan, ayo Pak jawab. Ayo biar nggak satu arah, biar nggak dari Bu Umi aja. Ayo, ayo Mas Muka, coba ya. Nggak tahu. Ayo mbaknya yang buka puhab ya mbaknya. Ayo dicoba. Ini loh sudah. Kamu nanti upah Juni loh ya. Ayo dicoba. Gimana analisisnya? Nggak apa-apa. Salah nggak dimarahi kok. Ayo, dicoba. Ya. Assalamualaikum, selamat siang Ibu. Terima kasih atas kesempatannya. Izin menjawab pertanyaan dari sebelumnya. Mohon maaf bila ada salahnya. Kalau menurut sepemahaman saya terkait pasal 229 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengait tentang saksi atau ahli yang hadir dalam pemeriksaan itu berhak mendapatkan penggantian biaya. Dalam hal ini tuh penggantian biaya mungkin dapat berupa biaya transportasi, akomodasi, konsumsi, dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu, Bu. Dan mungkin ada peraturan lain yang mengatur tentang penggantian biaya tersebut. Terima kasih. Ada lagi? Yuk. Ayo, siapa lagi? Ayo, lainnya lagi, ayo. Ada lagi yang mau jawab? Ayo, seramik dulu, Rek. Ayo, siapa? Ada? Ayo, mas-masnya gitu. Ayo, pemahamannya gimana? Ayo, Mas, belakang, Mas. Ayo, ngasih jawabannya apa? Kira-kira pemahamannya apa? Mbak, belakang. Ayo, siapa? Ayo dicoba gitu loh. Acara pidana loh ya. Ayo, siapa? Enggak apa-apa, kira-kira tafsir kamu gimana terhadap pasal itu gitu loh. Ya. Permisi Bu ya, mohon izin menjawab. Mungkin hanya melengkapi dari jawabannya Mbak tadi, kenapa saksi atau ahli itu berhak mendapatkan biaya? Mungkin kalau ahli kan memang sudah wajib atas teori hukum yang dimilikinya dan keterangan yang diberikan di persidangan. Kalau saksi biasa mungkin bukan hanya akomodasi transportasi perjalanan ke persidangan, lebih jauh dari itu beberapa saksi kan pasti ada kesibukan di kesehariannya. Jadi ketika saksi itu ada kewajiban kerja, mungkin bisa diberikan kompensasi, honor atau gaji yang bisa didapatkan oleh saksi di hari itu. Semisal saksi itu berusaha berdagang satu harinya kisaran omset 100.000, yaitu mungkin bisa diperhitungkan dari sana. Seperti itu sih Bu, hanya melengkapi. Kalau ahli kan pasti sudah ada tarif pastinya. Ahli ini itu tarifnya berapa? Seperti itu. Mohon maaf bila salah. Terima kasih. Ya, makasih. Kalau kita lihat di pasal 229, saksi atau ahli di ayat 1 yang telah hadir memenuhi panggilan dalam rangka memberikan keterangan di semua tingkat pemeriksaan, jadi baik proses penyidikan penuntutan, berhak mendapat penggantian biaya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ayat 1. Ayat 2, pejabat yang melakukan pemanggilan wajib memberitahukan kepada saksi atau ahli tentang haknya sebagaimana dimaksud dalam ayat 1. Di dalam penjelasan cukup jelas. Ya, ini di dalam praktek yang menjadi permasalahan. Ya, sudah tahu bahwa untuk menjadi saksi itu tanggung jawabnya berat. Ya kan? Apalagi saksi ini yang berkaitan dengan perkara-perkara pidana khusus, misalnya narkotika, korupsi, dan seterusnya. Nah, resikonya tinggi. Sedangkan di dalam peraturan perundang-undangan ini nggak ada pengaturan
pemberian biaya tersebut. Tidak ada, Pak, tidak ada aturannya, nggak ada. Sehingga di dalam praktek, ya kan, yang mau jadi saksi itu tentunya dia dengan resiko yang tinggi, ya kan. Apalagi kalau kaitannya narkotika, itu kan agak ruwet, Bapak tahu, polisi tahu kan, nah itu. Nah ini di dalam praktek yang mau jadi saksi, satu resikonya, kedua datangnya tidak sekali saja, ya kan? Datangnya tidak sekali aja. Kalau dia kerja dapat enggak izin? Kalau enggak, resikonya bisa kena sanksi dari perusahaan, ya kan? Dampaknya apa? Ini dalam praktek ini ada dampaknya. Dampaknya di dalam praktek, karena dari petugas itu yang meriksa itu enggak ada anggarannya, ya kan? Sehingga yang datang itu sesuai dengan siapa yang datangkan, yang biayai. Sehingga di dalam praktek seringkali saksi itu, istilah dalam praktek itu saksi ya sesuai dengan siapa yang bayar. Itu dampaknya di situ, Pak. Lah ini dampaknya apa? Di dalam pembuktian kendalanya itu di dalam saksi. Salah satu alat bukti itu yang keterangan saksi. Ya. Lah untuk dia objektif, ya kan? Untuk dia objektif harusnya perundang-undang ini negara tuh memberikan suatu anggaran. Kalau saksi itu sekian dengan jarak, dengan perkara itu jelas. Karena ada resikonya. Karena enggak ada dalam praktek istilahnya saksi itu siapa yang bayar. Sehingga seringkali dalam pembuktian tidak sesuai. Ya. Dan seringkali juga saksi itu kan banyak, Pak ya. Banyak tapi apa? Enggak dipakai di dalam apa? Putusan tuh pertimbangannya enggak masuk. Ini loh. Nah, ini kan ini loh menjadi permasalahan masalah apa alat bukti saksi. Karena ini tindak lanjut dari pasal ini belum nyata. Itu saksi, keterangan saksi. Kalau keterangan ahli itu masih dimungkinkan, ya kan? Karena apa? Ada tanggung jawab akademiknya, ya kan? Tidak lihat dibayar berapa, siapa dan seterusnya. Kadang saya itu dari apa kemarin terakhir saya Polda Jogja itu juga saya dimintai bantuan itu. Karena apa itu masih ada tanggung jawab akademik. Itu masih objektifnya masih bisa diharapkan. Tapi kalau saksi biasa, resikonya ini pekerjaan biasa saja, Pak. Saya sering kali kan ngomong dengan itu. Enggak mau gitu loh. Enggak mau karena apa? Resiko. Ini. Sehingga pasal penerapan ini bukan hanya perkara dibayar enggaknya, tapi perlindungannya. Di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban kan hanya dilindungi. Tapi bentuk perlindungannya itu kan juga enggak jelas. Gitu loh, Pak. Ini kendala untuk alat bukti saksi. Memang sampai sekarang ini masih menjadi problem. Karena apa ya ini? Kendalanya di situ. Saudara aja misalnya di jalan, ada tabrakan. Saya yakin saudara diminta jadi saksi mesti lari. Ayo, jujur. Mau enggak jadi saksi? Iya kan? Mesti enggak, itu aja. Padahal saudara yang tahu. Sehingga yang maju jadi saksi, ya yang ngira-ngira. Gitu loh. Terus ya udah kamu aja jadi saksi, terus nanti ngomong ini, gambarnya ini, kecelakaannya. Kan itu. Karena apa yang saksi benar, itu biasanya enggak mau resiko. Ini Pak, di dalam praktek. Dalam itu. Nah, sehingga di dalam nanti putusan, dalam pembuktian, saksi ini yang kurang kuat. Sehingga banyak yang tidak dipakai karena enggak match ini loh. Itu. Jadi Pak, berkaitan dengan hak yang ditanyakan Pak Joko itu di undang-undang ada, di dalam praktek karena enggak ada tindak lanjutnya, di dalam penjelasan cukup jelas, di dalam peraturan pelaksanaan enggak ada gimana, ya kan?
ini jelas yang pra peradilan aja gantiannya juga minim sekali, sehingga di dalam praktek ini menjadi permasalahan. Di dalam KUHP ini memang banyak yang harus diperbaiki. Contohnya penyidikan. Penyidikan itu penyidik cari barang bukti dan alat dan tersangka. Caranya bagaimana nggak ada diatur. Sehingga kan banyak pelanggaran. Ini loh. Ini seminar sudah beberapa kali, ada rancangan KUHP mau diganti, tapi sampai sekarang itu juga belum. Itu memang menjadi permasalahan-permasalahan berkaitan dengan hal ini. Itu Pak Joko penjelasan dari saya, dan ini memang sudah dibahas sering Pak Joko seminar atau apa-apa. Kapan itu saya juga di beberapa diundang juga calon-calon Kapolres Indonesia juga membahas masalah-masalah ini, yaitu tapi kita tetap karena undang-undangnya itu bunyinya kayak gini. Itu Pak Joko penjelasan dari saya. Terima kasih. Ya, ada lagi yang mau didiskusi? Yuk, silakan. Selamat sore Bu, mohon izin nama saya Adrian Solon. Sambil tadi menyinggung tentang saksi dan saksi ahli, dalam persidangan ya, saat kita memanggil seorang saksi atau kita saja yang menjadi seorang saksi ahli, pada saat kita melakukan memberikan keterangan, apakah saksi ahli tersebut hanya sebatas ilmu yang dia kuasai atau dia boleh beropini tentang kasus tersebut? Karena kalau tidak salah, pada saat kasus Cyanida Mirna, Prof. Otto mengatakan saksi yang pada saat itu beliau tampilkan itu mengatakan tentang ilmu yang dia kuasai, tetapi pada saat jaksa itu opininya menggiring opini supaya pembelaan dari terdakwa seperti itu. Sebenarnya itu seperti apa sih Bu, kalau konteks kita sebagai saksi ahli? Terima kasih. Ada yang mau nyoba jawab dulu? Ayo, dengan pengalaman saudara. Ayo, dicoba dulu sebelum Bu menjawab. Saksi ataupun saksi ahli gimana kalau memberikan keterangan? Ada? Ayo dicoba. Kalau saksi itu memberi keterangan yang sesuai dia lihat, dia dengar dan alami sendiri. Dan alasan keberadaannya di situ. Alasan ini yang penting itu diperhatikan alasannya besok saudara advokat. Karena apa? Alasan ini itu berkaitan dengan apa? Kemampuan panca indera saudara di dalam menangkap yang dilihat, yang didengar dan dialami. Seperti tadi saya sampaikan, kemampuan orang melihat secara lengkap itu ada batasnya, ukurannya. Dengar secara jelas ada batasnya, ya kan? Dialami, ya kan? Dan itu yang harus diperhatikan. Yang dia berikan itu ya yang sesuai dengan yang dia lihat, dengar dan alami. Ya. Tidak boleh omongan dari temannya disampaikan seperti dia yang lihat. Kan seperti Bu Mi sampaikan, hati-hati. Seringkali saksi itu ditingkatkan jadi tersangka karena apa? Kemeruh, salah ngomongnya banyak. Oh, biasa kan dituanya cerita banyak, padahal itu bukan dia sendiri yang lihat. Tapi waktu itu dia ngomong sama temannya cerita, ditampung, ditanya penyidik, diceritakan semua. Itu yang nggak boleh, ya saksi. Kalau ahli itu sesuai keahliannya, dia nggak boleh berpendapat terhadap perkara itu. Di dalam berpendapat, ahli itu harus didukung dengan pendapat pakarnya. Kayak Bu Mi ngomong ya, ini sesuai pendapat Prof. Polyano, sesuai pendapat Prof. Setapi, Prof. Polyadi.
baru memberikan suatu keterangan. Keterangan ini sesuai dengan didukung ini. Itu. Dan tidak boleh memberikan pendapat pribadi. Itu ahli. Ya, ini yang harus diperhatikan. Seringkali juga bukan hanya saksi aja, ahli itu seringkali ditegur oleh hakim karena ini banyakan ngomong pendapat sendiri, nggak boleh. Ya, ini ada etikanya. Dia harus mempunyai pendapat dengan dasarnya apa? Kayak Bu Umi itu kalau sebelum memberikan suatu pendapat, saya dasari asasnya dulu, asas pidana yang mendukung apa dulu, asas-asas dulu. Ya. Kemudian saya jelaskan, kemudian ini didukung dengan pendapat Profesor siapa? Dulu ya. Sehingga kuat. Ya, karena apa? Seperti saya belum layak berpendapat secara mandiri dalam artian ini kan harus ada dasarnya apa? Itu harus seperti itu. Ya, jadi tidak boleh memberikan pendapat pribadi. Misalnya sudah berpendapat, oh si A ini terdakwa berarti salah. Ya kan? Ini melakukan ini tidak boleh. Ya, secara teori aja misalnya perbuatan pidana memenuhi unsur ini. Ada 4 unsur pokok, ya kan? 2 unsur pokok, 2 unsur tambahan untuk mengatakan sebagai perbuatan pidana. Ya, untuk bisa diproses ini. Itu harus ada dasarnya. Tapi tidak boleh berarti si A itu pelaku perbuatan pidana, tidak boleh. Ya, itu ahli itu seperti itu. Kenapa saya tekan itu? Kebetulan Bu Umi pernah jadi ahli di Banjarmasin, ya kan? Kebetulan dari saya sama dosen di sana itu ditegur, setelah saya itu ditegur hakimnya. Karena apa? Ya ngomong aja, tapi nggak ada dasarnya berpendapat sendiri, gitu loh. Nggak boleh. Kalau saksi itu boleh sesuai dengan yang dia lihat, dengar dan alami. Tapi kalau ahli harus sesuai dengan ilmunya. Nah, ilmunya ini tidak boleh pendapat pribadi. Berpendapat ini ada dasarnya dari siapa, pakar hukum pidana siapa, gitu loh. Itu di dalam memberikan suatu kesaksian. Itu penjelasan dari Bu Umi. Makasih. Ya, silakan. Yuk. Senang Bu Umi kalau banyak ini, berarti bisa 2 arah. Malam, selamat siang Bu Umi. Ya, siang. Perkenalkan, nama saya Calvin Cameron dari Universitas Negeri Semarang. Ya. Menyasar dari pertanyaan dari Mas Wawan tadi terkait saksi ahli. Yang menjadi pertanyaan saya, apa yang menyebabkan saksi ahli ini tidak dipertimbangkan oleh hakim? Nah, ini juga kasus tadi yang Jessica Kumala Wongso, di mana saksi forensik ya, Pak Jaya, itu apa namanya, sesuai keahliannya tidak menemukan zat cyanida di bagian hatinya, dan itu pernyataannya sama sekali tidak dipertimbangkan oleh hakim, dan hakim malah terkesan memaksakan kalau misalnya ini mati kena cyanida. Padahal si Pak Jaya ini tidak diragukan lagi keahliannya dalam ilmu kesehatan, terutama tentang racun ini, cyanida. Terima kasih, Bu Umi. Ya, makasih. Ada yang mau nyoba jawab? Yuk, siapa dulu nyoba sebelum Bu Umi jawab? Kira-kira kenapa alasannya? Yuk, siapa mau nyoba dulu berargumentasi, latihan. Saudara harus latihan sering beda pendapat loh ya. Seorang advokat itu saudara bersidang nggak boleh sependapat dengan penuntut umum. Nanti pendapat mantuk-mantuk buyar nggak ada persidangan. Beda. Kalau sana B, saudara harus A pendapat saudara. Kalau sana A, saudara yang B. Itu sudah harus dilakukan seperti itu. Nggak boleh setuju aja. Gitu loh. Nah, saudara sekarang latihan cari kelemahan lawannya. Itu tugas saudara. Kalau saudara dalam kehidupan, saudara harus berprasangka baik pada orang lain. Ya, jangan prasangka buruk. Tapi kalau sudah beracara, saudara harus berpikir sebaliknya.
Gitu loh. Berprasangka buruk pada lawan saudara. Karena saudara di dalam persidangan itu seperti itu. Ya, dari cari kelemahan lawannya. Itu filosofinya seperti itu, gitu loh. Ya. Jadi latihan itu. Jadi jangan di persidangan saudara mantuk-mantuk, ya sudah setuju, buyar, nggak ada persidangan nanti. Gitu ya. Jadi dilatih mulai saat ini gitu, ya. Dengan temannya tuh latihan. Ya, itu. Karena kalau enggak, saudara nanti enggak enak. Aduh, iku koncoku dhewe rek mungsuhku koncoku dhewe. Enggak bisa kayak gitu. Gitu ya. Latihan paling mudah. Saudara itu yang kebiasaan ya. Saudara kalau pulang pergi biasanya lewat jalan A. Jangan terbiasa itu. Sekali lewat jalan B, lewat jalan C. Gitu loh. Itu awal itu. Jangan kalau enggak lewat ini enggak enak. Kalau enggak sama ini enggak enak. Enggak ada. Saudara belajar hukum tuh enggak ada. Itu ya. Saudara harus latihan selalu beda dengan biasanya. Gitu ya. Itu harus filosofinya dalam kehidupan saudara terapkan itu. Gitu ya. Saudara harus itu, dan saudara harus gimana sih? Saudara bisa meyakinkan, ya kan? Hakim nantinya, ya terutama hakim atau musuh saudara, saudara itu yang terbaik. Cari argumentasi yang tidak biasanya. Gitu loh. Itu filosofinya harus itu. Jangan jadi yang biasa-biasa aja. Gitu ya. Kalau ditanyakan kenapa nggak dipakai saksi ahli. Ahli itu kan salah satu alat bukti. Ya. Alat bukti itu tidak hanya ahli, ada lainnya. Sesuai 184 KUHP. Tuh, alasannya itu. Kedua, hakim di dalam memutus perkara itu tidak terikat dengan alat bukti yang ada di persidangan. Karena dia memutus sesuai keyakinannya dan tanggung jawabnya pada Tuhan Yang Maha Esa. Kalau saudara nggak setuju, jangan dilempar kursinya ke hakim. Silahkan melakukan upaya hukum. Itu filosofinya gitu. Jadi kalau saudara misalnya saksi saudara tidak dipakai, saudara jangan putus asa. Cari kenapa tidak dipakai. Nah ini ya. Pengalaman, kebetulan temannya Bu Umi itu kebetulan yang kemarin yang memberikan acara TUN ya, Pak Dr. Norman, itu kebetulan temannya Bu Umi juga yang saya minta bantuan. Itu sudah tingkatannya sudah itu ya. Itu sering saya tanyakan juga, ya kan? Kenapa putusan dan seterusnya, ya kan? Nah, itu salah satu jawabannya itu. Kedua, saudara itu mulai saat ini latihan, ya. Latihan apa? Intonasi saudara di dalam jawab pertanyaan, saudara di dalam baca undang-undang jangan biasa-biasa aja. Ya. Naik turunnya itu saudara perhatikan intonasinya, ya kan? Saudara karena mau meyakinkan orang. Kalau ngomongnya datar-datar aja, yakin nggak dipakai? Ya, itu. Jadi ini juga bukan berarti oh ini pakar masih dipakai loh. Waktu dia memberikan kesaksian itu juga berpengaruh, gitu loh ya. Sehingga ya kan, saya mesti tekankan, saudara baca undang-undang harus dilatih mana yang saudara tekankan, mana yang harus didengarkan oleh hakim. Itu diperhatikan, jangan datar aja, gak menarik. Apalagi pidana itu mesti sidangnya siang. Siang itu sudah waktunya hakim ngantuk, ya kan? Capek, ditelepon dari rumah suruh pulang, suruh apa? Itu. Lah, dakwaan itu kan ratusan lembar. Karena kondisi itu seringkali Allah biasanya itu enggak kebaca. Ya, sehingga saya tekankan saudara besok kalau baca misalnya pembelaan atau apa, itu perhatikan juga ini. Gitu loh ya. Perhatikan juga dalam bacanya, intonasinya, mana penekanannya, ya kan? Saudara punya kelebihan apa, ya kan? Karena hakim pun itu manusia, senang yang bagus-bagus. Ya kan, mukanya dilihat enak, baunya wangi, seneng, wis mukanya nggak enak ditonton, ya kan, suaranya nggak enak, ambune nggak enak, wis gak dibaca,
Ya, loh, ini fakta ya, fakta yang ada seperti itu, gitu loh ya. Saya mesti ngobrol kadang udahlah kayak biasa nih aja segitu. Nah ini yang harus saudara perhatikan. Saksi itu seringkali kan saksi saya nggak dipakai di dalam pertimbangan hakim di dalam apa putusan karena ini nggak menarik, gitu loh ya. Ini yang harus saudara tekan sekarang. Makanya kan kenapa sih kalau saudara lihat misalnya Hotman Paris, daya tariknya apa? Ya kan? Bling-blingnya, berliannya. Loh, itu paling enggak hakim tuh merhatikan gitu loh. Ini kelihatannya diperhatikan itu, ya kan? Kalau enggak siapa lagi asistennya. Terus makanya cari yang bagus, yang ganteng, yang cantik apa perlu apa? Yang bagian apa sidang siapa, ya kan? Bagian dokumentasi siapa, bagian apa buat dakwaan itu ada tim-timnya gitu. Enggak pokok ini budal yakin kamu banyak kalai gitu loh. Ini strategi karena apa yang dihadapi itu manusia. Manusia itu saudara harus lihat kondisinya bagaimana, ya kan? Itu harus saudara pahami psikologinya, itu harus dimasukkan di situ. Gitu loh ya. Itu yang harus saudara perhatikan sehingga apa? Enggak mesti saksi itu mesti dipakai. Ya kan? Karena ini loh, menarik enggak hakim ini, ya kan? Ini yang harus saudara perhatikan. Kalau saudara punya tim, ya kan, saudara harus milih bagian konsep siapa, bagian persidangan siapa, bagian apa, itu harus sesuai bidang. Saya yakin semua manusia itu punya kelebihan, ya kan? Lah ini saudara harus pinter, nggak mungkin semua bisa itu, gitu loh. Ini yang harus saudara perhatikan ya. Ini juga saya hasil diskusi saya dengan teman saya yang hakim dan seterusnya, kenapa sih dan seterusnya, ya kan? Itu saya mesti apa? Saya cari ilmunya kayak gitu. Apa sih kenapa sih kayak ini dan seterusnya. Cuman nggak enaknya Bu Umi kalau jadi ahli kadang kan seringkali hakimnya tuh temannya Bu Umi, ya kan? Lah saya sudah diam nggak ngomong. Ini dulu teman saya waktu S1 itu sedikit banyak ada pengaruhnya karena tetap manusia itu loh. Nah itu banyak Bu Umi kan alumni itu seringkali mesti apa ngajak Bu Umi karena apa hampir di semua tempat tuh kebetulan mesti ada aja temannya Bu Umi. Bu Umi sudah berpuluh tahun itu jadi itu ya, jadi kenapa tidak dipakai ditanyakan itu kewenangan mutlak pada hakim karena nggak bisa hakim dipaksa harus pakai saksi ahli karena sudah predikat ini nggak ada. Hakim itu memutus sesuai keyakinannya dan tanggung jawabnya pada saya putusan kan Tuhan yang Maha Esa. Kalau saudara nggak setuju putusan, ya saudara bisa upaya hukum. Saudara tahu upaya hukum ada biasa banding, ya kan, bisa kasasi, bisa luar biasa, ya kan, bisa PK. Kalau ada batas waktunya itu upaya hukum biasa, kalau nggak ada batas waktunya, upaya hukum luar biasa. Itu jawaban Bu Umi. Ada lagi yang mau didiskusikan? Ada. Yang di Zoom. Ya. Dari Erwin Yohanes, sejauh mana seorang advokat boleh mendampingi kliennya saat menjalani pemeriksaan oleh penyidik? Apakah seorang advokat boleh meminta kliennya untuk tidak menjawab pertanyaan atau menjawab pertanyaan sesuai dengan jawaban yang diberitahukan oleh pengacaranya? Sejauh mana pengacara boleh turut campur dalam saat kliennya masih diperiksa penyidik? Karena saya pernah tahu seorang advokat diusir oleh penyidik karena ikut menjawab pertanyaan klien saat diperiksa. Terima kasih. Ya, ada pertanyaan jadi yang dari Zoom, ya kan, peran dari penasihat hukum, ya kan, pengacara itu bagaimana dia masuk kaitannya apa dalam waktu pemeriksaan. Kan advokat itu kan dia mendampingi tersangka, ya, pendamping bukan pengganti, sehingga yang jawab itu tetap tersangkanya, bukan advokatnya. Makanya Bu Umi tadi bilang sebelumnya itu Bu Umi tadi kan bilang sebelumnya saudara harus briefing dulu,
ya kan? Misalnya mau dipanggil itu briefing dulu apa-apa dan seterusnya. Ya, karena apa? Saudara sebelumnya mendamping itu apa? Biar tidak ada kesalahan dalam artian oh ini pertanyaan tersebut nggak sesuai, itu bisa dihentikan. Misalnya itu nggak sesuai dengan apa yang dialami, yang didengar dan seterusnya boleh, tapi nggak boleh ikut jawab karena tugasnya hanya pendamping, ya kan? Itu misalnya itu ngasih rambu-rambu tadi, yang jawab tetap saksi tersebut, ya kan? Ataupun tersangka, itu dia yang punya kewajiban jawab, yaitu tetap sesuai dengan porsinya. Advokat itu sebagai apa? Dia pendamping biar tidak terjadi pelanggaran, ya kan? Apakah dia boleh nggak jawab? Kalau dia nggak tahu ya nggak usah dijawab. Makanya nggak usah dipaksa untuk jawab. Nggak tahu, saya nggak ada di situ, saya nggak tahu waktu saya di sini. Nah sudah gitu aja. Jadi nggak usah dijawab kalau memang dia nggak lihat sendiri, nggak dengar sendiri dan alami sendiri. Nggak harus dijawab pertanyaan tersebut. Itu dari saya. Ya silakan. Itu bisa nggak? Siapa Ibu, mohon izin Bu. Ya. Mungkin ini pertanyaan baru ya Bu. Sebentar saya koreksi ya. Jangan pakai kata mungkin ya. Kata mungkin itu untuk bidang hukum sangat-sangat merugikan saudara. Karena mungkin itu kan ragu. Saudara mau meyakinkan orang, jangan pakai kata mungkin karena itu mengurangi nilainya ya. Itu harus kamu pegang, itu bahasa ya, itu. Bu Pi seringkali di situ kalau sudah kata mungkin itu catat mesti nggak dipakai, ya. Itu seringkali kan mahasiswa itu kata mungkin itu usahakan jangan pakai. Menurut saya, nah itu lebih kuat. Perkara sana percaya atau enggak itu urusan dia. Yang penting menurut saya ini, saya berpendapat ini. Tapi jangan mungkin ini. Kalau mungkin nggak akan dipakai. Itu ya koreksi Bu Umi ya. Lainnya juga. Siap, silakan. Bu. Terima kasih Bu Umi. Ya, ya Ibu. Mungkin, sorry. Pertanyaan saya terkait dengan bagaimana kita dalam membriefing saksi. Tadi Ibu mengatakan bahwa saksi tidak didengarkan karena tidak menarik. Lalu bagaimana kebenaran material akan ditemukan jika hakim selalu mendasar pada hal itu? Sedangkan yang kita tahu bahwa saksi adalah orang yang mendengarkan sendiri, melihat sendiri dan mengamati sendiri. Saksi juga orang awam dan tidak semua orang hukum yang pandai bertata kata dan mengatur intonasi dalam menyampaikan dan menjawab pertanyaan dari hakim maupun dari penuntut umum. Itu Bu, terima kasih. Ya. Ilmu ini kan pengalaman dari saya. Ya, dan di aturan nggak ada, harus gitu nggak ada. Tapi kan saya pengalaman dari saya sering praktek, ya kan. Kenapa sih dipakai dan seterusnya, ya kan. Kenapa sih seringkali saksi itu kok jadi tersangka, habis gitu nangis-nangis, pada enggak dan seterusnya. Nah ini kenapa bisa seperti ini? Seperti tadi saya sampaikan, seringkali saksi itu ngomong yang sebenarnya tidak diketahui sendiri. Ini loh ya. Makanya ini perlu di briefing dan artian sudah nanti kamu ngomong sesuai yang kamu tahu, nggak usah kamu tambah-tambahi. Ya kan? Orang Indonesia kan saya katakan kemeruh ya. Biasanya kan ceritanya itu banyak sekali. Ya kan kalau sudah kena kepentok baru nangis-nangis. Itu fakta ya. Sehingga beritahu dan artian bukan berarti paham, bukan enggak, tapi paling tidak enggak usah ngomong yang kamu enggak tahu sendiri. Sudah ditanya secukupnya. Kalau ditanya, kamu pakai baju apa? Merah, titik. Enggak usah, oh merah saya beli dengan ini, beli di ini, dan seterusnya. Kan sering kali kan, ini loh, ini. Dan artian biar apa? Biar nanti dipercaya. Enggak boleh. Ya, itu paling enggak dikasih tahu yang dilihat sendiri aja, enggak usah kamu tambah-tambahi. Istilah itu ya. Itu di dalam pemeriksaan. Di dalam persidangan, saya nekankan apa? Terutama di dalam pembacaan pembelaan.
Seringkali kan datar aja. Lah ini saya tanyakan, pembela ini kok enggak sebagai pertimbangan? Saya mesti kan tanya ya teman-teman hakim itu. Kan ratusan lembar, dia bilang ratusan lembar, paling ya podo wae, isinya ya gitu aja. Kalau penipuan ya ini, penggelapan ya ini, kalau pengalihan dan seterusnya, wis podo wae wis. Kadang kan kamu lihat kan dia asik sendiri, hakimnya apa dan seterusnya, enggak mungkin baca, dengarkan awal sampai akhir. Lah kamu ya sebagai nanti advokat melakukan pembelaan, gimana sih biar hakim tuh tertarik? Nah ini loh. Ini yang saya tekan itu, ya kamu gimana membuat ini biar tertarik sama kamu, ya kan? Suaranya, intonasinya diperhatikan, mana yang harus ditekankan, ya misalnya yang paling meringankan bagi terdakwa. Nah ini kan, lainnya datar lagi, mana yang kamu tekankan? Ini paling tidak ada catatan, mungkin itu dikasih merah dan seterusnya. Maksudnya Bumi itu loh, ada tandanya. Itu loh. Untuk apa sih? Karena apa? Seringkali saksi itu banyak, tapi di dalam pertimbangan putusan seringkali tidak dipakai. Karena apa? Hakim tidak ada kewajiban harus pakai saksi itu sebagai alat bukti. Dia mutus pakai yang mana? Gitu loh. Lah saudara itu harus apa sih seperti tadi? Hotman Paris itu menariknya apa? Dia pakai ini. Sehingga hakim itu mesti memperhatikan. Gitu loh. Enggak siapa lagi apa? Lah ini kamu harus punya trik seperti itu. Itu maksudnya Bu Umi. Berarti semua harus seperti enggak. Ini kan gimana sih saudara nanti bersidang biar enggak sia-sia, karena datangan saksi itu biaya. Ya kan? Datangan saksi itu biaya. Enggak mungkin kalau saudara enggak biayai mau datang. Ya kan seperti tadi Pak Joko tanya, ini ada biaya tapi dari negara enggak ada. Dan datangan. Kalau datangan terus saksi itu enggak dipakai kan sia-sia. Gitu loh. Nah ini saudara itu sebagai advokat harus punya cara. Gitu loh, maksudnya Bu Umi itu caranya bagaimana? Gitu loh. Kalau kamu enggak Bu, saya biasa aja, ya itu kan pilihan saudara. Cuman Bu Umi itu dari pengalaman Bu Umi ya kan, dari keluhan-keluhan itu dan dari saya ngobrol itu, ini loh yang harus diperhatikan ini. Sehingga ilmu itu saya sampaikan saudara yang calon advokat. Maksud saya biar saudara itu besok kenapa sih kok enggak dipakai ya alat bukti saya? Nah ini saudara cari kesalahannya di mana. Gitu loh. Maksudnya Bu Mi itu enggak harus semua harus intonasi perhatikan. Mau biasa-biasa aja enggak apa-apa. Tapi resikonya kalau enggak dipakai hakim, ya itu resiko yang saudara. Tapi saudara kan upaya, gitu loh. Upaya kan gimana sih pembuktian saudara itu biar diperhatikan, alat buktinya biar dipakai. Ya kan, nah itu kan harapan advokat kan seperti itu, sehingga para advokat, kalau saudara besok ya sidang di Jakarta ya Bu Umi pernah sidang di Jakarta Selatan, itu advokat muda-muda, itu tampilannya tuh hampir semua kayak artis, ya lihat jasnya, tasnya, mereknya, apa itu kan juga nilai perhatian ya. Dia ngobrol tuh di luar tuh, kalau lewat tuh dia pasti pakai bahasa Inggris, semua pakai bahasa Inggris, ya kan? Asistennya itu pakai itu. Saya lihat ini juga nilai dia gitu loh. Nilainya kan di situ juga kan, sama biasa-biasa aja gitu. Dan ada juga kan mahasiswa kita yang sudah advokat di Jakarta itu juga gitu, ngikut akhirnya. Ya kan? Saudara tampilan gimana kan, harga saudara kan juga tampilan tuh juga ada kan. Apa kaitannya itu loh. Makanya saya lihat, saya sidang di Jakarta, sidang di Kalimantan, ya sidang di apa, saya lihat kok Jakarta itu kebetulan pas artis apa sidang, ya itu tampilannya ya kayak gitu, apa advokat itu, sehingga apa ini juga berpengaruh sama lainnya, gitu loh. Ini lah itu maksudnya Bu Umi, saudara di Surabaya yang bagus tuh kenapa sih nggak dicontoh, gitu loh ya. Saudara mau klien datang, kok saudara tampilannya lusuh, ketok ngantuk apa, yakin nggak balik. Karena saudara jasa gitu loh. Tapi kok saudara tampilannya bagus, saudara bisa meyakinkan, akhirnya kan pakai saudara. Gitu loh, maksudnya Bu Umi itu loh. Nah ini sangat penting, gitu loh. Menurut Bu Umi sangat penting, ya kan? Ini apa? Makanya kan saya mesti gitu. Saudara harus lihat tempat lainnya. Gitu loh. Nah ini tujuannya yaitu karena saudara itu berkaitan dengan jasa, gitu tetap jasa.
Semua banyak pinter, tapi belum tentu semua berhasil loh jadi advokat. Gitu loh. Karena di dalam nanti kantor itu kan ada macam-macam, siapa bagian konsepnya, siapa bagian persidangan, siapa bagian itu mesti dibagi kayak gitu. Loh, itu menurut saya Bu Umi, saya pengen kan saudara 5 tahun lagi saya dengar saudara sukses advokat di mana. Nah itu kan paling tidak, lah ini loh ilmu ini yang Bu Umi ada pengalaman itu maksud saya sampaikan. Gitu loh ya. Jadi Pak Joko tahu polisi itu gimana sih, polisi yang di masyarakat kan sudah ada, nggak bisa sembarangan toh Pak Joko ya, kan tetap harus gimana itu. Nah itu maksudnya Bu Umi di situ. Jadi bukan harus nggak ngerti hukum kok harus memperhatikan intonasi. Ini cari nilai plus saudara. Gitu loh maksud Bu Umi gitu. Gitu ya. 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 Ada lagi yang mau ditanyakan? Yuk. Ya, ayo. Bu Umi senang kalau ke arah itu. Ya. Terima kasih atas kesempatannya Ibu. Nama saya Alvin, saya berasal dari Universitas Brawijaya. Saya izin bertanya Ibu. Menurut saya secara moral kita sebagai pengacara itu memiliki kewajiban untuk melindungi nama baik klien Ibu. Nah, apakah asas praduga tidak bersalah masih efektif di peradilan Indonesia Ibu? Mengingat masih banyak tersangka yang diperlakukan seolah sudah bersalah sebelum ada putusan pengadilan Ibu. Ya. Itu saja Ibu. Ya. Penerapan asas praduga tak bersalah. Ayo siapa mau nyoba gimana praktek praduga tak bersalah? Pak Joko dibantu Pak Joko, praduga tak bersalah gimana di polisian nih? Baik Bu, terima kasih. Bahwa asas praduga tak bersalah itu adalah asas-asas hukum di negara kita. Jadi setiap orang yang diduga melakukan suatu tindak pidana itu harus dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan badan peradilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Jadi harus dihargai, hak-haknya harus dihormati sebagai manusia biasa sebelum hakim memutuskan dia bersalah. Saya kira mungkin itu. Makasih. Jadi harus tetap dihormati, dihargai, dan hak-haknya harus diberikan. Ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Ada lainnya? Asas ya kan sesuai dengan KUHP, di dalam penjelasan KUHP selama belum ada putusan memang tidak boleh dia dianggap bersalah pelaku pencurian. Di dalam proses penyidikan itu mencari tersangka dan barang bukti. Ya, di sini. Di dalam proses penyidikan, penyidik itu kesulitannya di sini. Ya, seringkali kan di sini nggak ada pencuri itu yang ngaku benar saya ngaku itu nggak ada, ya kan? Mesti enggak dan seterusnya, enggak saya nggak tahu saya dibohongi dan seterusnya. Ini prakteknya seperti itu ya, nggak ada yang ngaku ya. Kalau saudara penelitian, Bu Umi penelitian juga di lapas-lapas ya, kebetulan banyak di lapas juga penelitian itu memang seringkali ya kan diperlakukan istilahnya ada pelanggaran lah, istilahnya biar dia mau ngaku. Karena apa? Lek gak jalan, polisi itu juga ada ini apa sanksi. Misalnya ada, kalau sudah media itu sudah mengatakan Polsek Duku Pakis 5-0 pencurian banyak gak ono sing ketangkep dan seterusnya, ya kan? Itu sanksi pada Kapolsek. Benar ya Pak Joko ya? Ya ini. Lah ini penyidik itu yang harus kerja keras, ya kan, untuk hal ini. Nah ini kadang kali ya kan, kadang gimana sih maling gak ono sing ngaku, gak dipaksa, ya kan? Ini seringkali asas ini, ya kan, ada
pelanggaran, tapi apa? Tetap sesuai dengan surat edaran kepolisian kan ada kan? Kalau dia mau nembak itu bagaimana dulu dan seterusnya, ya kan? Harusnya kan nggak boleh, ya kan? Tapi kalau udah ada peringatan dia nggak mau berhenti, boleh melakukan tembakan kayak gitu. Nah ini contohnya seperti itu. Ada perlindungannya, ada surat edaran kepolisian, SK atau surat edaran, Bu lupa itu kan. Ini di dalam proses penyidikan, penyidikan. Karena apa? Ini loh, untuk mempermudah. Kalau semua itu diperlakukan nunggu ngaku nih, saya yakin gak ono sing ngaku. Jujur aja, ya kan? Oh nggak ngaku lo penuh lo, lapas lo penuh, ya kan? Nah ini memang praktis seperti itu, sehingga di dalam ini seringkali seminar KUHAP ini perlu dirinci. Dan ada penyidikan itu langkahnya gimana dan seterusnya. Karena apa? Di dalam KUHAP yang ada batasan hanya penahanan aja. Penahanan sekian hari dan seterusnya, perpanjangan dan seterusnya. Tapi di dalam proses lainnya itu enggak ada secara rinci. Jadi kalau dikatakan gimana penerapan praduga tidak bersalah, ya kan, untuk asas seperti itu di dalam proses penyidikan itu ada tindakan, ya kan, tapi itu ada perlindungannya di dalam apa, Bu Mi lihat surat edaran atau surat keputusan perkap atau itu ada. Mungkin Pak Joko tahu kan ada penyidikan tuh yang dibolehkan apa aja, itu kan ada diatur itu di dalam kepolisian itu ada seperti itu. Jadi ini istilah dulu, tapi ada apa? Ada perilaku lainnya, ya kan? Memang polisian penyidik harus bertindak. Kalau ini harus nunggu putusan pengadilan, penyidiknya bisa jadi korban, ya kan? Kayak sekarang kan penjahat kan bawa senjata juga kan? Ya itu jadi kondisi seperti itu, gitu ya. Itu. Jadi kayak ini ya. Berita acara pemeriksaan antara penyidik dan penuntut umum itu kan bolak-balik ya, P16, 17, 18, 19, ya kan 21, ya kan sempurna. Nah, kalau sudah di penuntut umum itu sudah bilang cukup 21, ya kan, itu kan nggak ada di KUHAP, nggak ada berapa hari harus proses penuntutan, nggak ada. Yang penting harus dilimpahkan untuk penuntutan ke pengadilan. Tapi ada SOP dari kejaksaan, ya kan, ini ada surat edaran kejaksaan 30 hari. Kalau ini nggak diteruskan, ya kan, harus dilepaskan. Itu loh. Jadi jadi karena untuk melengkapi itu kalau saudara besok harus lihat surat edaran kaitannya penyidikan kepolisian, kalau penuntutan di kejaksaan itu ada aturan-aturan yang melengkapi itu. Itu dari saya. Terima kasih. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ini sudah, jadi kaitannya dengan pemanggilan sebagai saksi, kemudian atau sebagai ahli, kalau sudah dibuat berita acara pemeriksaan, ya hasil BAP, berita acara pemeriksaan. Yang penting di dalam BAP itu ada tanda tangan yang diperiksa, kalau tidak mau ada keterangannya, ya kan. Kalau di dalam proses penyidikan itu kalau saksi itu tidak bisa hadir nantinya di persidangan itu harus dilakukan penyumpahan, ya kan, bahwa ada keterangan nanti hasil kesaksian itu bisa dibawa di persidangan dan saksi tidak bisa hadir. Itu BAP di dalam pemeriksaan saksi ataupun ahli itu. Berikutnya Mbak. Kemudian ini kaitannya dengan surat kuasa ini, saudara, surat kuasa ini wajib bisa ya, dan Bu mengingatkan tulisannya, yang tulisannya masih jelek sekarang latihan nulis lagi. Karena kelulusan itu nomor 1 dilihat tulisannya, ini terutama yang mas-masnya ini, Bu Umi yang khawatir gitu loh. Kalau dulu kan ada nulis halus ya, sekarang kan nggak ada. Tulisan, isi itu kurang masih bisa lulus. Kemarin Bu Umi lihat.
Tapi kalau tulis saham itu antara A sampai I dadi siji, ya kan? Wis alamat. Itu ya. Jadi tolong siapa yang tulisannya masih ruwet, podo kabeh gini itu loh. Itu ya. Jadi enggak lulusnya itu biasanya karena terutama tulisannya. Ya. Jadi besok kalau kamu ujian karena surat kuasa mesti keluar, ya. Itu kalau misalnya namanya keliru atau apa masih toleransi. Jadi bisa kamu dulu jangan terlalu waduh ini keliru dan terus aja. Enggak apa-apa, ya. Terus aja. Misalnya namanya terbalik apa gitu masih bisa. Ya, itu nanti di dalam pemberian surat kuasa karena saudara mesti dapat surat kuasa dari klien saudara. Itu ya. Jadi ini wajib saudara bisa nomor 1 tulisannya. Kalau mbak-mbaknya biasanya tulisannya api, lek gak api yo terlalu. Nah, aku sing mas-mas iki lho, Bu Ubi wis paling anu itu wis baca wis asal gini ya. Situ. Benar. Yang tulisannya masih jelek, paling enggak huruf A sama huruf I itu loh biasanya asal gini loh. Ya, itu tolong diperhatikan karena nomor 1 tulisannya. Kalau mungkin Pak Joko kan orang lama-lama kayak Bumi masih perhatian gitu loh. Yang baru-baru ini loh, Pak Kulino ketik ini loh, kuliah ini kan, kuliah apa terbiasa ketik-ketik jadi tulisan itu padahal ini penting. Ya kemarin yang nggak lulus pun karena ini wis yakin tulisannya gak itu kewoco gitu loh ya. Itu tolong diperhatikan, saudara tulisan harus benar, nulisnya harus cepat ya kan karena ini tulisan tangan itu ya kan. Saya yakin kalau itu sudah sesuai Bumi yakin lulus ya kan. Beberapa kemarin masih ada kurang terbalik atau apa masih bisa diterima ya kan. Yang penting tulisannya itu ya surat kuasa. Surat kuasa yang isinya menjelaskan tentang pemberian kewenangan atau kuasa dari pihak tertentu kepada pihak lain yang diberikan kepercayaan karena si pemberi kuasa tidak dapat melaksanakan sendiri suatu pekerjaan. Yaitu itu sehingga diberikan kuasa kepada siapa? Dibagi 2 golongan, surat kuasa yang formal dan surat kuasa yang non formal. Jadi itu jadi secara resmi atau tidak. Ini tentunya untuk pengurusan yang berkaitan dengan apa yang dibutuhkan oleh si pemberi kuasa. Saudara nanti mesti surat kuasa yang berkaitan dengan perkara. Itu ya, itu. Sesuai dengan pengertian dijelaskan bahwa fungsi manfaat itu surat kuasa bukti penyataan dari pemberi kuasa bahwa pihak penerima kuasa memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan hal yang dijelaskan pada isi surat kuasa itu. Jadi surat kuasa itu harus jelas di situ, ya kan? Diberi kuasa apa? Mendampingi di dalam proses penyidikan atau mendampingi sampai perkara itu selesai, ya kan? Dan di dalam surat kuasa itu mesti jelas, ya kan? Seringkali menjadi masalah ini biasanya berkaitan dengan apa? Fee-nya. Ya, ini. Awal tuh mesti sudahlah gampang kok gampang kan gitu kan biasa. Nanti sudah terakhir menjadi masalah. Aku kok cuma segini dan seterusnya. Kok surat kuasa saya dicabut diganti orang lain. Kan sering kan nggak jalan dan seterusnya. Lah ini harus jelas di sini di perjanjian di situ bentuk pembayaran fee-nya itu bagaimana, ya kan ada success fee-nya atau enggak dan seterusnya. Itu harus jelas di dalam surat kuasa itu. Jadi surat kuasa apa dulu jelas pendampingan apa. Dan kalau bisa pemutusan tuh karena apa dan seterusnya. Ya ini sering kali kan menjadi masalah, ya kan? Karena nggak cocok penggantian surat kuasa itu. Terus pembayarannya bagaimana, ya kan? Ini saudara harus perhatikan di dalam pembuatan surat kuasa. Jangan nanti lebih baik saudara rundingkan rame di muka daripada sudah di belakang menjadi masalah. Ya ini seringkali ini menjadi permasalahan di dalam praktek. Permasalahan apa? 1, pencabutan surat kuasa karena diganti orang lain, terus pembayarannya bagaimana? 2, sudah selesai pembayarannya bagaimana? Nah ini ya, ini harus jelas di situ ya kan. Kalau misalnya hanya transport aja nanti success fee itu berapa persen atau bagaimana itu harus jelas di
awal. Ya ini Bu Umi mesti ingatkan, jangan sampai menjadi masalah yang terakhir. Ya itu seringkali yang beri kuasa apa, temannya sendiri atau ini dari temannya, sehingga tidak dijelaskan di awal. Nah ini menjadi permasalahan seperti tadi, nggak cocok penggantian. Misalnya kuasa hukumnya bisa kan diganti, ya kan? Nah ini kan harus jelas. Kok diganti itu alasannya apa? Pembayarannya bagaimana yang sudah jalan. Nah, ini di dalam surat kuasa harus dijelaskan. Nah, itu Bu mengingatkan. Ini fungsinya seperti tadi memiliki hak dan seterusnya sesuai dengan yang diwakili, ya kan? Itu pemberian surat kuasa. Berikutnya, Mbak. Ini unsur surat kuasa, ini secara umum apa aja unsur surat kuasa, data pribadi pihak pemberi kuasa, data pribadi pihak yang diberi kuasa, pemberi, penerima, dan seterusnya. Kewenangnya itu apa aja di situ, rincian dan seterusnya. Ini yang harus ada di dalam surat kuasa. Yang harus diperhatikan apa pemberi penerima itu syarat pokok sudah dewasa serta sehat jasmani dan rohani, ya kan itu. Kemudian penerima kuasa harus orang yang bisa dipercaya. Tentunya pemberi itu tidak asal aja. Kemudian lebih dari seorang, tidak perlu diberi nomor surat dan seterusnya. Jadi itu satu itu kan berdiri dan rekan misalnya itu yang biasanya kantor law firm apa dan seterusnya, yaitu itu kemudian bisa surat kuasa berkaitan dengan kaitannya apa pengambilan gaji dan seterusnya, itu yang itu jelas ada surat kuasa. Jadi yang jelas di dalam surat kuasa itu harus jelas pemberi kuasa itu diberi kuasa apa dan sampai kapan pekerjaan itu selesai. Ini ya, itu pekerjaan selesai sampai kapan, ya kan? Misalnya seperti tadi Bu Mi sampaikan proses penyidikan aja, proses penyidikan sampai peradilan sampai putusan atau sampai apa. Ini harus jelas di dalam surat kuasa. Itu. Berikutnya, ciri surat kuasa dibuat dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baku, mudah dipahami. Biasanya nanti kalau sudah itu kan baku ya, sudah ada form tertentu, tinggal ngisi aja. Beri pernyataan, pengalihan kekuasaan dan seterusnya, bahasanya itu singkat dan seterusnya. Itu istilah apa sih tujuannya apa? 1, 2, 3, 4 surat kuasa apa aja? Ya kan, pemberlakuannya kapan? Ya kan? Bagaimana pembayarannya dan seterusnya. Istilahnya jelas, nggak usah terlalu banyak, tapi 1, 2, 3, 4 tujuannya apa dan seterusnya. Itu lebih jelas di dalam surat kuasa tersebut. Itu ciri surat kuasa. Kemudian jenis surat kuasa, ada beberapa jenis surat kuasa. Ini ada bisa pengertian surat kuasa yang perorangan dibuat oleh seorang pengkuasa kepada orang lain sebagai penerima kuasa. Itu. Kemudian contoh surat kuasa perseorangan itu kaitannya pengambilan barang, gaji pensiun, pengambilan dokumen kependudukan atau lainnya. Jadi hanya bersifat pribadi aja. Ini contoh pemberian contoh surat kuasa perorangan. Yaitu jadi kejelasan dari surat kuasa, kemudian ada tanda tangan penerima dan pemberi kuasa. Yang perlu diperhatikan itu seperti tadi, kapan surat kuasa itu dibuat, kapan itu selesainya. Itu ya, itu perhatikan di dalam pembuatan surat kuasa. Berikutnya Mbak. Nah, ini kedinasan, jadi itu kaitannya apa? Ada workshop dan seterusnya, dinar keluar seterusnya, cuti bersama dan seterusnya. Itu kaitannya dengan pekerjaan seorang atau instansi atau perusahaan. Itu surat kuasa kedinasan. Contohnya itu, jadi contoh surat kuasa kedinasan. Itu kalau ini kan baku ya, jadi formatnya itu baku seperti itu. Nanti bisa contoh nanti kan bisa disampaikan, nggak perlu tulis lagi. Berikutnya surat kuasa istimewa, itu surat kuasa
yang diberikan pada pihak lain untuk mewakili pemberi kuasa, seorang yang memberikan kuasa kepada pengacaranya penyelesaian masalah yang berhubungan dengan pengadilan. Nah ini kaitannya dengan istimewa. Nah pengadilan ini nanti yang mana yang dimaksudkan? Ya seperti tadi Bu Mi sampaikan, hanya penyidikan aja atau sampai peradilan atau sampai upaya hukum. Karena apa? Kalau upaya hukum kan dia tidak harus membuat misalnya dia banding atau kasasi. Itu surat kuasa istimewa. Ini contohnya surat kuasa ini contoh pembuatan surat kuasa yaitu. Kemudian seperti tadi berita acara setiap yang dilakukan, jadi pemeriksaan tersangka dan seterusnya itu harus ada berita acaranya. Ya, ini yang harus saudara perhatikan. Ini yang bisa nanti dilakukan kapan sih dia diperiksa, kapan kalau ada kesalahan bisa diprakan, ya kan? Kalau tidak sah penahanan dan seterusnya itu bisa pra-peradilan. Yang jelas setiap tindakan tersebut yaitu harus ada berita acaranya. Nah ini buktikan bahwa saudara itu dampingi klien saudara tanda tangan di situ dan nerima apa yang diperiksa. Kalau tidak nerima, ada catatannya. Tidak nerima karena apa? Ya kan itu. Nah, itu yang jelas di dalam pemeriksaan itu setiap tindakan itu pemeriksaan tersangka, penangkapan, penahanan dan seterusnya sampai pada tindakan lain dan seterusnya itu harus ada BAP-nya. Ya. Ini menjadi permasalahan ya. Seringkali kadang BAP itu tidak diberikan, ya kan? Tidak diberikan sehingga tidak tahu tadi apa sih yang sudah dilakukan. Ini saudara sebagai pendampingnya, advokatnya minta di situ, ya kan? Itu kadang kan sudah lupa, sudah keluar, sudah apa, tapi nggak minta apa tembusannya. Ya ini saudara harus jeli kalau sudah dilakukan pemeriksaan, kan sudah tanda tangani, saudara minta tembusannya, ya kan? Itu yang harus saudara lakukan karena apa? Ini pegangan saudara untuk tindakan berikutnya. Betul ya. Tindakan berikutnya ini diteruskan ke tindakan apa dan seterusnya. Misalnya penyitaan barang bukti. Nah, itu kan harus jelas yang disita apa aja. Karena kayak penyitaan itu kan seringkali menjadi masalah. Ya kan, ini enggak berkaitan bisa disita, ya kan? Habis itu disita terus gimana? Barangnya di mana? Nah, ini bisa terbaca pada BAP-nya. Nah, kalau ini enggak ada kaitan kan harus dikembalikan kayak itu ya. Jadi ini saudara harus teliti kaitannya ini karena dalam praktek kadang kelupaan atau apa setelah diperiksa keluar dan enggak ditahan harus keluar seneng tapi enggak minta BAP-nya. Ya, itu yang harus diperhatikan di dalam setiap pemeriksaan. Berita acara atau BAP itu kalau di dalam proses penyidikan dibuat oleh penyidik dalam melakukan tindakan di atas dibuat atas kekuatan sumpah jabatan. Berita acara tanda tangan oleh pejabat yang periksa semua pihak yang diperiksa. Kalau di penyidikan, tapi kalau di proses pemeriksaan penuntut umum ya BAP-nya pada saat penuntutan itu ya. Jadi yang jelas di dalam setiap pemeriksaan itu ada BAP-nya. Saudara minta berita acara pemeriksaan itu sebagai pegangan saudara. Itu. Ini seperti tadi penyidikan seperti tadi itu juga ada BAP kalau sudah diperiksa penyidikan yaitu BAP itu sangat penting sekali untuk pegangan saudara ya kan untuk berikutnya. Seringkali menjadi masalah itu di dalam penahanan, ya kan? Di dalam penahanan itu saudara harus jeli waktu penahanan. Dalam proses pertama proses penyelidikan itu kan boleh melakukan pemeriksaan itu maksimal 1 hari atau 24 jam. Kalau 24 jam itu sudah ditentukan ini proses selanjutnya itu kan proses penyidikan.
penyidikan itu boleh menahan tersangka dengan alasan apa, satu ditakutkan menghilangkan barang bukti, ya kan, kedua ditakutkan melakukan perbuatan pidana lagi, ya kan. Jadi itu ada 3 alasan kenapa petugas itu melakukan penahanan. Nah, apakah penahanan itu wajib? Enggak. Kalau petugas tidak mengkhawatirkan para tersangka itu melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau melakukan perbuatan pidana lagi, itu tidak harus ditahan. Di dalam penahanan, saudara paham ada 3 jenis penahanan. Ini yang harus saudara perhatikan. Ada penahanan rutan, penahanan rumah, penahanan kota, ya kan? Ya, 3 macam ini saudara harus bisa menghitung, ya kan? Jangan minta penangguhan penahanan. Kalau penangguhan penahanan akhir itu tidak dihitung, ya. Tapi kalau saudara minta tahanan rumah atau tahanan kota, itu dihitung pengurangan untuk klien saudara. Jadi 1 bulan tahanan rutan itu sama nilainya dengan 3 bulan tahanan rumah. Atau 5 bulan tahanan kota, 135. Jadi kalau status tahanan kota itu 5 bulan, nanti sudah putusan bisa ngurangi 1 bulan tahanan rutannya. Kalau status tahanan rumah 3 bulan itu sama dengan 1 bulan. Kalau saudara minta penangguhan penahanan tidak dihitung. Ya. Jadi saudara besok kalau minta pengalian jangan minta penangguhan, minta tahanan kota. Masih dihitung. Ya itu ya, yang perlu saudara perhatikan. Jadi 1 bulan tahanan rutan itu mempunyai nilai yang sama 3 bulan tahanan rumah, 5 bulan tahanan kota. Ya, jadi kalau klien saudara itu sudah status tahanan kota 5 bulan, putusannya 1 tahun, berarti tinggal 11 bulan jalani tahanan. Itu ya, itu yang harus saudara perhatikan berkaitan dengan tahanan. Kan seringkali advokat minta penangguhan penahanan rugi kalau penangguhan, karena nggak ada dihitung, ya. Tapi minta status berubah tahanan kota. Itu ya, itu yang harus kamu perhatikan di dalam proses penahanan, ya kan. Saudara minta keringanan pengalian, bukan tahanan rutan tapi tahanan rumah atau kota. Itu masih ada hitungannya. Kan masih kena wajib lapor. Tapi kalau penangguhan nggak ada hitungannya. Itu sesuai yang diatur di KUHP. Tuh. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Ya. Baik, terima kasih Bumi. Ya. Terkait dengan surat kuasa, ya. Pendampingan klien, bagaimana apabila surat kuasa itu dicabut oleh pemberi kuasa tanpa memberitahukan kepada penerima kuasa. Ya. Dan yang kedua, bagaimana konsekuensi hukumnya apabila surat kuasa itu mengesampingkan hukum yang lain. Karena mungkin hapusnya surat kuasa itu karena dicabutnya pemberi kuasa, meninggalnya salah satu pemberi atau penerima kuasa. Bagaimana konsekuensi hukumnya terhadap pemberi kuasa yang mencabut tanpa memberitahukan kepada penerima kuasa. Ya. Itu. Lalu mungkin kami melengkapi terkait juga dengan kuasa. Biasanya kuasa itu biasanya untuk pendampingan tuh ada juga PJH. Jadi sifatnya mungkin kalau kuasa itu singkat, padat, tidak menyangkut masalah honor dan yang detail-detail gitu. Masalah fee,
mungkin pembayaran dan sebagainya. Karena kuasa itu biasanya dilampirkan dalam berkas perkara. Itu aja Bu, mungkin kami mohon penjelasan. Terima kasih. Makasih. Surat kuasa ini memang kelihatannya sepele, tapi ini berdampak, ya kan? Makanya saya sampaikan di dalam pemberian kuasa itu jelas pendampingan pada proses apa, ya kan? Itu harus jelas, ya kan? Proses penyidikan saja, proses sampai penyidikan peradilan atau sampai selesai perkara itu, ya kan? Kemudian itu kan ada misalnya apakah bisa langsung dicabut gitu aja? Itu kan nggak boleh. Tapi kan ada klausulanya, ya kan? Yang belum diatur kemudian. Nah ini biasanya jelas bukan di surat kuasa itu, biasanya ada tambahannya di situ, gitu loh Pak. Jadi harus istilahnya nggak nempel di situ, tapi harus ada tambahan yang berkaitan dengan masalah ini. Karena kenapa CV itu mesti menjadi permasalahan, ya kan? Karena apa? Awalnya itu enak-enak aja, tapi terakhirnya, nah itu kan. Nah ini biasanya ada bukan di surat kuasa, ada perjanjian sendiri. Ya itu ada perjanjian sendiri. Kemudian untuk pencabutan, etikanya kan sampai selesai, tapi ada mana yang bisa menghapuskan surat kuasa kalau ada pelanggaran, ya kan? Ada pelanggaran dan seterusnya. Nah itu biasanya tambahan di situ itu dimasukkan di situ, Pak. Ya itu. Jadi kaitannya apa? Seperti tadi sampaikan, kalau misalnya sampai saya percaya pada si A advokatnya, tapi ternyata A meninggal, kan nggak gitu aja langsung diganti si B. Nah itu loh. Nah itu kan perlu yang dimaksudkan itu memberi kuasa pada si A atau law firm-nya, ya kan? Kebetulan pimpinannya si A. Itulah. Jadi pemberikan kuasa itu ke siapanya. Tuh. Jadi kalau di surat kuasa langsung ini karena lampiran itu enggak panjang, itu ditambahannya itu harus ada. Jadi berkaitan dengan kalau pemutusan itu juga sering menjadi masalah. Tahu-tahu langsung ganti aja. Nah ini kan terus fee-nya bagaimana yang jalan, padahal sudah ngerjakan dan seterusnya. Nah ini loh, ini seringkali kayak di PPAC ini juga gitu. Ini harus ada, gitu loh. Sehingga apa? Wong sudah ada jelas aturannya, seringkali pelanggar, apalagi kalau nggak ada. Kedua, kalau sudah masalah uang itu Pak, itu harus dijelaskan. Ruwet mesti itu, belakangnya mesti ruwet itu loh, mau ngaku ya kok nggak mesti gitu, ya kan? Itu harus ada penjelasan di situ, itu Pak. Jadi kaitannya dengan sampai kapan sih pemberian kuasa itu dan pembayaran. Perkara bayarnya gimana, tapi harus jelas, ya kan? Jangan prasangka baik gak iso itu. Itu karena seringkali itu menjadi masalah di dalam praktek Pak Joko, gitu. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Ada lagi? Jangan khawatir ya, nanti kapanpun saudara bisa diskusi dengan Bu Umi, ya kan, materi apapun. Kebetulan Bu Umi di sini ngajar bidang pidana dan acara pidana itu saya, ya kan. Jadi saudara jangan hanya terpanjang, oh perkuliahan ini sudah selesai. Kapanpun saudara bisa, ya kan. Saya sampaikan kita terbuka untuk saudara. Nggak tahu dari mana, saya tekan lagi, saudara sudah masuk keluarga besar Fakultas Hukum. Saya pengen berapa tahun lagi saya dengar saudara sukses, ya kan? Sehingga saya pengen bangga dengan keberadaan saudara. Silakan saudara datang, ya kan? Bisa materi apapun, saudara bisa konsultasi perkuliahan pagi, ya kan? Ada malam ada, kalau enggak janjian. Ya, kami siap bantu saudara, ya kan. Misalnya saudara punya klien masalah apa, diskusi dulu juga boleh, ya kan. Bu Mi sering datang, Bu, kasus ini kira-kira bisa diteruskan atau enggak? Itulah, itu bisa diskusi, bisa ke kampus ya. Anggap ini kampus saudara setelah kampus pertama saudara,
Itu ya. Jadi tolong Pak Joko juga bisa ke kampus ini kapanpun, nanti misalnya ke saya, kalau saya nggak mampu saya berikan siapa yang ahlinya, ya kan, kaitannya apa itu. Saya berharap saudara nantinya bisa sukses, ya kan, advokat yang profesional. Itu harapan kami. Jadi jangan hanya terpanjang waktu pemberian materi, ya. Kami siap semuanya, kami siap membantu saudara untuk bisa berhasil. Itu. Masih ada waktu, Mbak? Sudah habis. Ya, jadi itu ya dari kami. Terima kasih atas perhatiannya dan insya Allah apa yang kita lakukan hari ini ada manfaatnya dan sukses untuk saudara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu. Terima kasih kepada Ibu Umi atas pemaparan materi dan jawaban dari pertanyaan para peserta yang luar biasa. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sesi foto bersama. Oh ya. Iya. Gimana? Ayo foto dulu ya. Ayo foto di mana posisinya, yuk. Ayo sini, ayo. 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 Sini ya. Sini ya. Ayo, sini sampai gini. Ayo, maju ayo. Muka sama sini samping Bu Umi sini, ayo. Ayo, sini ayo. Sini, sini. Nah, ayo sini semua, ayo. Ayo sini. Ayo jajar Bu Umi ambek muka sini, ayo. Ayo sini, ayo, sorry, ayo. Ayo sini, jajar sini, ayo. Gena kursinya, biar jajar kabeh. Nah, ayo masuk sini. Diambil aja kursi ini, dipinggirkan biar jajar sini, biar banyak. Ayo, jajar sini, ayo. Ayo, biar kelihatan enggak? Bisa kelihatan? Ayo. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Tangannya gini ngepal. Semangat. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Sukses semuanya ya. Terima kasih ya Bu ya. Sukses ya. Jangan lupa kok kesulitan ke kampus ya. Ya. Semuanya kesulitan ke kampus ya.